Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita datang di tempat ini untuk menyembah, untuk mengambil tata kemuliaan Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dari persembahan hati kita, karena Tuhan sudah begitu baik atas hidup kita. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, kemenangan terjadi di sini. Dalam tujuh hari
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau saat ini hadir di tempat ini. Walaupun dengan kasat mata kami tidak melihat Engkau, namun dengan mata rohani kami boleh melihat Engkau hadir di tempat ini sesuai dengan janji firman-Mu. 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih dan kehadiran Tuhan boleh membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, yang terikat dosa pun boleh mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Untuk itu kehadiran kami perlu hadirat Tuhan, kami perlu kuasa Tuhan, jamahan kuasa Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh ibadah kami boleh membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Sukacita surgawi boleh nyata di dalam kehidupan kami ketika kami memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, sehingga setiap persembahan pujian kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader leader, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, yang gerakan warta gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau kuduskan kami, sucikan kami, dan urapi kami, supaya pelayan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi sertai mereka, boleh tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dan naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan segenap jiwa kita, hati kita, untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ku bersyukur selalu di dalam kelemahanku. Dalam
membalas dia lewat pujian dengan memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Tuhan berikan dalam genggaman tangan Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita tetap kuat bersama Dia. Jadi kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Kita tetap mengiring Tuhan, maka kita akan menerima mahkota kehidupan dari Dia. Itu tetap setia seperti wanita yang mengurangi Tuhan. Haleluya. Wanita memurah
Sampai dapat kesempatan untuk tampil berdoa untuk pimpin kita di dalam doa. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan hidup kita, maka kita akan tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa kami yang baik, Allah kami yang maha besar, yang dikenal dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh berada di tengah-tengah-Mu, umat-Mu yang kudus. Ini bukan oleh karena usaha kami, kekuatan kami, namun semua oleh karena anugerah yang telah Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersama-sama sedang dibantu untuk mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami, Allah sumber hidup kami, Allah kekuatan kami, sehingga pada saat kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh Tuhan membawa roh tubuh jiwa kami untuk mengagungkan Engkau Tuhan, sehingga kami tidak dikuasai di dalam situasi dan kondisi dunia ini, namun konsentrasi kami bawa demi kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu boleh kami rasakan dengan penuh semangat dan gairah kami menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menerima sebagian daripada kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Tuhan, berikan hikmat hamba-Mu supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan menjadikan satu kebutuhan di dalam setiap kehidupan kami secara rohani, sehingga Tuhan kebenaran-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh Tuhan menguasai Tuhan Yesus tubuh kami arahkan di dalam satu apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami serahkan hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menunaikan tugasnya dengan baik, sehingga Tuhan berkat-Mu bisa disalurkan jemaat-Mu di tempat ini, dan kami sejahtera sukacita boleh kami alami dan pulang kami dengan sukacita. Terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan hanya di dalam nama kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya Sabtu yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan masih punya agenda dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih memberikan perpanjangan umur dalam hidup kita, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita saat ini boleh memotivasi hidup kita, memberikan pengharapan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kondisi yang tidak menjanjikan saat ini. Untuk itu biarlah hati dan pikiran kita tunjukkan kepada firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris, bicara masalah hak waris itu sangat menarik. Dan hal ini menjadi perhatian banyak orang, dan tidak sedikit menjadi perebutan kalau berbicara masalah warisan. Kalau warisan yang ada di dalam dunia ini menjadi rebutan, bahkan banyak orang yang mempertaruhkan hidupnya hanya untuk mendapatkan warisan yang hanya sesaat ini. Nah, untuk itu perlu kita perhitungkan, apalagi warisan yang abadi yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu biarlah setiap syarat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, biarlah kita perjuangkan untuk mendapatkan hak waris
yang bersifat kekal, yang bersifat abadi, yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dalam Galatia pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Galatia pasal yang keempat Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Siapakah yang akan menerima hak waris ini? Yaitu anak, bukan orang lain. Yang menerima hak waris itu adalah anak. Nah, untuk itu biarlah status kita juga harus mengalami perubahan menjadi anak. Kalau dulu dikatakan di dalam Galatia ini kamu bukan anak tetapi kamu hamba. Sehingga lewat ayat ini banyak orang yang tidak mengakui dirinya sebagai hamba Tuhan. Karena ayat ini mengatakan kamu bukan hamba tetapi anak. Tetapi tidak dilihat konteksnya itu berbicara masalah apa. Nah, itu sebabnya kita harus jelas untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Yang disebut di sini kamu bukan lagi hamba, itu adalah hamba hukum Taurat. Nah, untuk itu ayat yang keempat tadi dijelaskan. Nah, ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kamu diterima menjadi anak. Jadi untuk menjadi anak ini langkah yang pertama kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan yang menebus kehidupan kita sehingga status kita berubah menjadi anak. Jadi di sini hamba dimaksud di sini bukan hamba Tuhan, bukan, tetapi hamba hukum Taurat. Ya. Kalau berbicara masalah hukum Taurat itu ada hukum susila dan ada hukum ibadah. Hukum ibadah ini yang tidak lagi kita kenakan dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau hukum Taurat selalu membawa persembahan kambing, domba, lembu, sapi untuk dikorbankan menghadap kepada Tuhan. Itu hukum Taurat. Hukum ibadah seperti ini tidak lagi kita kenakan saat ini ketika kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Tuhan harus disunat. Itu hukum Taurat. Nah, sekarang ini sunat gak sunat itu kan tidak penting. Yang penting itu kita memiliki kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu Rasul Paulus menjelaskan kita bukan lagi orang-orang yang diperhamba. Sehingga banyak orang salah mengerti, tidak mau menyebut dirinya hamba Tuhan, tetapi menjadi anak. Tapi tidak mengerti konteksnya di sini, hamba dimaksud di sini adalah hamba hukum Taurat. Nah, setelah kita percaya kepada Kristus, tidak lagi kita ini di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia lewat iman kepada Kristus. Lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib kita ditebus dan kita diterima tadi sebagai anak. Kita sebagai anak dan kita mendapatkan roh anaknya sehingga hati kita dapat berseru ya Bapa, ya Aba. Luar biasa perubahan status yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang dulunya kita ini bukan apa-apa. Ya, latar belakang kita adalah orang yang berdosa, orang yang menjijikkan di mata Tuhan. Tetapi lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib,
kita mendapatkan perubahan status sebagai seorang anak. Bukan main-main, bukan anak pejabat biasa, anak Allah. Ini sangat mulia status yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus. Galatia pasal yang ketiga. Jadi hukum Taurat itu hanya sampai kepada Kristus, sudah tidak berlaku lagi. Hukum Taurat itu menuntun kita, membimbing kehidupan kita sampai datangnya Kristus. Karena hukum Taurat itu hanya merupakan sebuah lambang, dan wujudnya itu adalah Kristus. Ya, Galatia pasal yang ketiga ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Hanya sampai Kristus datang. Kalau Kristus sudah datang tidak berlaku lagi. Tapi kalau diperhatikan, ada hukum ibadah, ada hukum susila. Hukum susilanya tetap kita pakai. Contohnya, hormatilah orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta. Itu harus kita pakai. Yang dimaksud di sini adalah hukum ibadah, di mana orang-orang yang datang kepada Tuhan harus membawa kambing, domba, lembu, sapi dikorbankan. Tetapi setelah Kristus datang itu sudah tidak berlaku lagi, karena pengorbanan itu sudah dilakukan oleh Kristus ketika Kristus mati di atas kayu salib. Ya, saya lanjutkan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Yang dimaksud penuntun yaitu Taurat tadi, tidak di bawah pengawasan hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini syarat yang pertama untuk menjadi ahli waris. Tidak ada jalan lain kecuali kita beriman kepada Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, status kita sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Sangat luar biasa. Seharusnya kita menjadi orang yang selalu optimis di dalam menghadapi segala situasi. Karena kita adalah anak Allah, bukan main-main bapak kita ini. Jadi kalau orang masih khawatir, ya, kalau orang itu masih takut, itu meremehkan bapak. Itu tidak menghormati bapak. Mana ada sih bapak, anaknya presiden terus takut masalah ekonomi? Tidak ada mungkin anaknya presiden sampai takut karena masalah ekonomi. Kalau anaknya presiden ada jaminan dalam kehidupannya, apalagi kita, anak Allah yang memiliki segalanya. Kenapa kita tidak bangga? Kenapa kita tidak bersukacita ketika status kita berubah menjadi anak Allah ini? Nah, untuk itu marilah kita semakin kita teguhkan hati kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Kita ini bukan orang biasa. Kita ini adalah orang yang luar biasa, yaitu menjadi anak-anak Allah yang memiliki segalanya Bapa kita. Nah, untuk menjadi anak Allah yang pertama adalah beriman kepada Kristus. Tentu ada langkah-langkah yang lain yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Yang pertama memang beriman. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Jadi setiap orang yang tidak beriman kepada Kristus, dia bukan anak Allah. Tetapi orang yang beriman kepada Kristus sesuai dengan kebenaran ini, mereka mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu menjadi anak Allah. Langkah yang kedua, untuk menjadi anak Allah harus dilahirkan kembali. Yang pertama lewat iman, yang kedua harus lewat kelahiran kembali ini.
Ya orang yang sejak dalam kandungan sekalipun juga statusnya berdosa. Jadi tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang kudus. Walaupun anak itu masih dalam kandungan yang belum bisa berbuat apa-apa, statusnya tetap berdosa. Nah, untuk itu perlu kelahiran kembali. Perlu kelahiran kembali. Tidak lagi dilahirkan lewat darah dan daging, tetapi dilahirkan oleh Allah. Kalau kelahiran kita dari Allah, maka kita disebut anak Allah. Itu jelas. Kalau anak itu lahir dari saya dengan istri saya, tidak mungkin Esther anaknya Pak, kan tidak mungkin. Anaknya siapa? Anaknya Pak Cornelius. Semua tahu bahwa Esther anaknya Pak Cornelius, karena yang melahirkan istri saya. Tidak mungkin anaknya yang lain. Demikian pula ketika kita menjadi anak Allah, kita harus dilahirkan dari Allah. Jadi tidak cukup beriman, harus ada syarat yang lain yang harus kita lewati. Kita harus siap untuk dilahirkan kembali. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Masih koma. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bukan dilahirkan dari darah dan daging. Kita memang sudah dilahirkan lewat darah dan daging, lewat orang tua kita. Nah, untuk menjadi anak Allah perlu kelahiran yang kedua, kelahiran kembali, yaitu lewat atau dari Allah. Nah, bagaimana cara Allah untuk melahirkan kita? Ya, seringkali ini juga salah dipahami. Bagaimana mungkin Allah itu beranak? Ketika Tuhan Yesus juga menyatakan gelar anak Allah, banyak orang yang bingung bagaimana Allah itu beranak. Itu kan hanya istilah. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi, kita tidak perlu bingung antara anak dengan bapak itu tidak terpisahkan. Walaupun orang tuanya berpisah, namanya anak, ya tetap anak. Statusnya tidak berubah, hubungannya tidak berubah. Dan demikian pula antara Kristus dengan Bapa. Kalau dia disebut anak Allah, bukan berarti Allah itu beranak. Hubungan yang tidak terpisahkan, menjadi satu kesatuan. Demikian pula kehidupan kita pun juga dianggap sebagai anak Allah ketika lewat proses percaya kepada Kristus, dan yang kedua dilahirkan kembali lewat pembaharuan. Jadi kelahiran kembali lewat pembaharuan, harus diperbarui hidup kita. Yang dulunya kita hanya mengenakan kodrat daging ini, kodrat dosa, sekarang harus mengenakan kodrat ilahi. Bapaknya saja sudah beda. Karena kita bapaknya adalah Allah, kita harus menangkan kodrat daripada Allah, kodrat ilahi yang harus nyata dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengenakan ini harus lewat proses pembaharuan ini. Dan pembaharuan ini harus dilakukan terus menerus dari hari ke sehari. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari lusa harus lebih baik dari hari esok. Itu namanya mengalami perubahan. Nah, apa yang sarana Tuhan sediakan dalam kehidupan kita untuk melahirkan kita ini? Yaitu lewat firman Tuhan.
1 Petrus pasal 1 ayat 25. Firman Tuhan itu akan terus memperbarui kita. Yang dimaksud dalam Yohanes melahirkan itu memperbarui. 1 Petrus 1 ayat 23, bukan 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari benih orang tua kita yang fana, tetapi lewat firman Tuhan ya, yang kekal, yang melahirkan kita kembali. Kalau kita tidak dilahirkan kembali lewat firman Tuhan ini, ya status kita tidak berubah, tidak cukup beriman, tetapi harus lewat kelahiran kembali ini. Kita harus siap menjadi orang yang terus-menerus diperbarui lewat firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Nah, untuk itu firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi tidak bisa kita abaikan kebenaran ini yang akan melahirkan kita, yang akan memperbarui kehidupan kita. Karena ini adalah satu sarana yang disediakan Tuhan untuk melahirkan kita, supaya kita menjadi anak Allah. Sangat luar biasa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita untuk menerima hak waris daripada Allah. Harus lewat proses. Jadi kelahiran kembali itu harus nyata dalam kehidupan kita. Dan kelahiran kembali harus membuahkan sesuatu yang lebih baik. Lalu sekarang ini pakai istilah didaur ulang. Jadi plastik-plastik yang bertebaran di jalan-jalan, kalau saudara mau buang ya ke tong sampah, sekarang ini banyak orang yang membutuhkan, diambil di sana, diproses ulang, didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Ya banyak hal, tidak hanya plastik. Ya mungkin besi-besi tua yang dikumpulkan sekarang ini, barang-barang yang nggak berarti sekarang ini diproses kembali jadi sepeda motor, jadi mobil. Artinya menjadi lebih baik, lebih berarti. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika kita melewati proses pembaruan ini, Tuhan menginginkan kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih berarti, lebih berguna. Jika kita layak menyebut Allah itu Bapa kita, dan kita layak menyandang gelar sebagai anak Allah. Ya, puji Tuhan. Dan tidak hanya sembarang anak, karena di dalam Alkitab itu ada anak yang sah, ada anak yang haram, anak yang tidak sah atau anak janda. Ya, contohnya Bapak Abraham. Bapak Abraham punya 2 anak yang terkenal dalam Alkitab. Sebenarnya ada hanya 2 istri Bapak Abraham, tetapi yang terkenal dalam Alkitab itu hanya Sarah dengan Hagar. Sarah dengan Hagar. Tetapi yang memiliki ahli waris bukan Ismail, tetapi Ishak, anak janji, anak yang sah. Bukan Ismail, Alkitab mencatat, tetapi Ishak, karena dia adalah anak janji, anak perjanjian, dan anak yang sah, yang menerima apa? Hak waris. Bukan dari istri yang tidak sah, yaitu Hagar. Demikian pula dalam kehidupan kita.
Jadi tidak hanya statusnya anak, lah kita ini anak yang sah atau anak haram. Lah anak yang sah itu harus mendapat didikan, harus dididik, itu anak yang sah. Nah selanjutnya kita harus lewat proses ini, harus siap untuk dididik oleh Tuhan untuk menyatakan diri bahwa kita itu adalah anak yang sah. Kalau kita sebagai seorang bapak tidak mungkin kita mendidik anaknya orang lain. Kalau anak kita salah, kita yang bertanggung jawab untuk meluruskan kembali, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, jadi jangan menyalahkan yang lain. Tetapi kalau anak kita yang bersalah, ya kita yang bertanggung jawab karena kita bapaknya. Demikian pula Tuhan. Kita memang tidak sama dengan yang lain. Kita salah, kita ditegur, kita diingatkan, kita diluruskan. Nah itu kita harus siap mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, karena status kita ini berbeda dengan yang lain. Ibrani pasal 12. Mulai ayat yang 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi status kita kalau sebagai anak ya harus siap untuk disesat, untuk dididik, untuk diajar oleh Tuhan. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau dalam ejaan yang lama itu anak-anak haram. Ya. Kalau status kita adalah anak yang sah, kita harus siap mendapat didikan. Nah untuk itu diingatkan tadi, ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan itu mendidik, Tuhan itu mengajar bagi orang yang dikasih. Nah itu sebabnya jangan salah mengerti ketika Tuhan mengajar kita, mendidik kita, mengoreksi kehidupan kita, membarui hidup kita. Jangan kita putus asa, jangan kita menolak, jangan kita menyalahkan Tuhan maupun menyalahkan hamba Tuhan. Ya justru kita bersyukur karena kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika kita berbuat salah, kita diluruskan, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Karena kita diakuinya sebagai anak. Tuhan itu begitu bertanggung jawab dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin hidup kita meleset dari sasaran ini untuk menerima hak waris. Karena mau gak mau kalau dia statusnya anak harus mendapat didikan dari bapaknya. Bapaknya menghendaki supaya hidupnya sama seperti bapaknya. Loh mana sih ada bapak yang dia mengharapkan anaknya? Ukurannya kan bapaknya. Kalau anak sudah menyimpan, ya dari jalan yang benar, dia luruskan kembali supaya seperti bapaknya. Nah itu bapak itu menjadi ukuran. Jadi orang tua menjadi ukuran anak-anak. Sejauh mana kekudusan saudara, sejauh mana kesetiaan saudara, itu akan menjadi ukuran bagi anak-anak kita. Karena Tuhan mendidik anak-anaknya itu punya harapan supaya anaknya itu menjadi sama seperti bapaknya. Nah untuk itu kita status kita sebagai seorang bapak itu harus berhati-hati. Harus berhati-hati karena itu menjadi ukuran di dalam kehidupan kita. Sama seperti bapak di surga, ketika mendidik anaknya, dia punya satu tujuan, punya harapan supaya
supaya anaknya seperti bapaknya. Ya, supaya kita bisa selesaikan. Lalu apa saja yang diwariskan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak? Yang jelas kerajaan. Dan nanti mengingat waktu kerajaannya itu tidak usah kita baca. Yang diwariskan Tuhan itu kerajaannya. Itu sebenarnya jangan kita takut, jangan kita gentar, jangan kita khawatir. Kerajaannya itu disediakan, kerajaannya diwariskan dalam kehidupan kita ketika status kita menjadi anak. Tetapi tidak hanya kerajaannya, tetapi sifatnya juga diwariskan dalam kehidupan kita yang seringkali tidak mendapat perhatian dari anak-anak. Yang diperhatikan hanya kerajaannya, tetapi sifat daripada Bapa itu tidak diperhatikan. Sedangkan Bapa mengendaki tidak hanya kerajaannya yang diwariskan, tetapi juga sifatnya, karakter Bapa itu yang juga harus nyata dalam kehidupan kita karena kita sebagai anak-anaknya. Jadi didikan tadi dalam Ibrani tadi, itu Bapak ingin mewariskan sifatnya, mewariskan karakternya dalam kehidupan kita, jika kita layak mendapat warisan kerajaan. Ya, ayat yang terakhir nanti saja kita baca yang 5, yang seringkali dilupakan, yang diwariskan Bapak kepada kita. Matius pasal yang 5. Ya, mulai ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu harus memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah, perhatikan kata haruslah. Harus itu tidak bisa ditawar. Ya, saya ulangi. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna masalah apa? Masalah kasih, ayat yang di atasnya ini. Kasih yang sempurna itu kasih yang seperti apa? Kasih yang sempurna adalah kasih yang tidak terbatas atau kasih tanpa batas. Jadi mengasihi orang tidak pilih-pilih artinya. Bahkan sampai bisa mengasihi musuhnya, mengasihi orang yang menyakitinya. Itu adalah anak Bapa. Sama seperti Bapa ketika menurunkan hujan bukan kepada orang Kristen, bukan kepada orang yang baik saja, tetapi kepada semua orang, baik orang yang benar maupun yang tidak benar, orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Dan Tuhan juga menginginkan kita memberi kasih tanpa batas itu. Ditutup ayat yang terakhir tadi, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa. Ya, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mewariskan sifat ilahi ini, kodrat ilahi ini harus nyata dalam kehidupan anak-anak Allah, sehingga waris kerajaannya itu sudah tidak kita ragukan lagi. Itu pasti. Jadi jangan hanya memperhatikan hak waris kerajaannya, tetapi karakternya, sifat ilahinya itu juga diwariskan dalam kehidupan kita, dan dia itu nyata dalam hidup kita jika kita layak menyandang gelar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita. Begitu besar, begitu luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu jangan pernah kita mundur dari iman kita. Mari terus
kita pakai iman kita tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi halangan dan hambatan kita, biarlah kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah bergeser. Mari kita pujikan satu pujian, Ku memuji Yesus selamanya. Hanya kita dapatkan janji dari Tuhan, bukan dari yang lain. Haleluya. Kita mendapatkan janji yang sangat luar biasa. Haleluya. Menjadi anak Allah yang memiliki hak waris kerajaan. Walaupun badai silih berganti dalam hidup kami, kami tetap cinta. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa. Saya ulang sepatu baik berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, oleh mengangkat kehidupan kita menjadi anak-anak-Nya yang kekasih, yang memiliki hak waris kerajaan-Nya. Haleluya, haleluya.
Terpujilah nama Tuhan. Mengingat siapa kami dahulu, namun oleh karena kasih-Mu Bapa, kami bukan lagi hamba, tapi kami adalah anak bagi Engkau. Telah sediakan satu rencana dan baik bagi kehidupan kami Tuhan. Maka tolong kami tetap dalam rencana kasih kami. Kami tetap pada jalur pilihan dan panggilan hidup yang Kau sediakan bagi kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntun kami dengan pimpinan firman seperti yang pada saat pagi hari telah diberikan. Mampukan kami, tolong kami Tuhan. Kiranya kami Tuhan tetap kuat untuk hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Mari Roh Kudus, tolong kami. Mari Roh Kudus pimpin kami. Kami tak akan mampu berbuat apa-apa ketika kami di luar Engkau Tuhan. Tanpa pimpinan-Mu kami tidak akan mampu. Sekali lagi, tolong kami pimpin kehidupan kami. Dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan kami, untuk kami berhidup turut mendampingi. Jadilah apa yang menjadi dan berkati hamba-Mu yang mempercayakan mereka yang berkat firman pada saat pagi hari. Tambah-tambahkan hikmat, kemurahan, karunia yang boleh semakin mempertindak pelayanan Tuhan. Boleh semakin diberikan bagi seluruh tidak jemaat-Mu dimanapun hamba-Mu Kau perintahkan pelayanan. Berkati keluarga, berkati rumah tangga, berkati kehidupan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu. Di dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu kasih Tuhan, 2 hari yang lalu saya mendapat kepercayaan untuk mengajak jemaat di tempat ini untuk mengambil bagian di dalam doa. Yang punya acara ini adalah jaringan doa nasional. Sudah saya share di grup, pokok-pokok doanya di sana diminta Jumat depan tanggal 20 jam 6 sore minimal 1 jam untuk berdoa bersama. Targetnya itu 10.000 keluarga berdoa. Pokok-pokok doanya ada di sana. Tolong bisa dibuka itu di grup Bukit Sion ini. Nanti yang belum masuk grup mungkin bisa saya kirim secara pribadi, ya, supaya juga mengambil bagian dalam hal ini. Itu dihitung, ya. Jadi nanti saudara bisa memberi laporan lewat grup itu supaya saya bisa melaporkan. Saya mendapatkan ini dari Mas Heri, yang bagian dari pengurus jaringan nasional. Nah, sebabnya mari kita kerjakan ini. Ya mungkin saya nggak bisa karena waktu itu kan ibadah tahun kan. Tetapi nanti mungkin istri saya yang bisa. Pokoknya setiap keluarga. Jadi bapak-bapak, tolong ini dikerjakan bersama. Ini untuk kepentingan kita bersama. Ya, puji Tuhan untuk perhatiannya. Terima kasih. Yang kedua, untuk masalah persembahan tatakan minggu yang lalu berjumlah Rp1.775.000. Langsung saja jumlah saldo kita untuk Natal Rp12.440.000, sedangkan target kita 13 juta, tinggal kurang 500.000. Nanti kalau ada kelebihan kita alokasikan karena ini ke pembangunan paket. Yang kedua, untuk kas gereja kita, untuk operasional gereja ini, saldo bulan Oktober Rp853.235, pemasukan bulan Oktober Rp1.175.000. Jadi totalnya atau jumlahnya Rp228.235. Dikeluarkan bulan Oktober Rp642.200. Jadi saldo kita Rp1.386.035. Itu untuk kas gereja. Sekarang kas, mata pembangunan.
Kemarin saya sampaikan ya, kita masih punya kekurangan Rp3.509.400 ada pemasukan dalam bulan ini atau minggu ini, jangan bulan, minggu ini NN 500.000, NN 2.500.000, sehingga dalam minggu ini ada pemasukan 3 juta. Dan dikeluarkan Rp3.756.000. Jadi kekurangan dana kita Rp4.264.400. Jadi juga masih kurang, ya. Masih punya tabungan 4 juta. Ya, terima kasih bagi yang memperhatikan, terima kasih untuk yang berkorban. Ya, saya kagum yang 500.000 ini masih muda, anak muda, juga peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bukan masalah nominal, tapi kepeduliannya, perhatiannya terhadap pelayanan pekerjaan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya dan Tuhan bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas semua iman. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melihat. Atasku melihat. Mulialah nama-Mu Yesus. Mulialah nama-Mu Yesus. Layak terima pujian tertinggi, katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terpujian Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Mulialah nama-Mu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Kemudian kebesaran dan keagungan hanya kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami, cara khusus ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita surgawi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, Ibu Sudamiasi, Ibu Yaya, Ibu Mestia. Demikian pula untuk Bapak Edi Susanto ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, kami membelas kasihan-Mu, luruskan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilot Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Pembangunan tempat parkir yang masih berjalan sampai hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan kirimkan berkat-Mu lewat jemaat-Mu, lewat orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat terselesaikan dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, supaya ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami serahkan tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas
yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai pada